Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi bersama Kak Aris Mangguleng, Kak Kriska, Kak Sila, Kak Rita, Kak Waris, Kak Hayati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saya mengajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Kita melakukan yeyal alas sama Saiki. Nah, saat ini adik-adik ikuti ya kakak-kakak yang ada di video ini. Adik-adik, kita dalam keadaan posisi berdiri ya, karena kakak akan mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Saat ini kita gempakkan tangan kita, bahkan kita goyangkan badan kita supaya sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu, saya mengajak adik-adik untuk mengangkat lagu yang berkatakan, digepak-gepakkan tangannya dan digoyang-goyangkan badannya. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Karena adik-adik yang di rumah tetap semangat, saya mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang mengatakan bagaimana cara Musa. Tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara Musa membelah laut? Nah, untuk itulah kita menyanyikan lagu ini supaya kita tahu jawabannya. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini. Bagaimana caramu, Musa, lewat
Dipersilakan duduk. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu yang mengatakan, bukalah hatimu, mari kita buka hati kita supaya Yesus masuk ke dalam hati kita. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu begitu setia mengasihi kita, bahkan Dia tak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, ucap syukurlah atas kasih Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Adik-adik yang di rumah, kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, berterima kasihlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepadanya. Dan akuilah segala pelanggaran dan dosa-dosa adik-adik yang telah adik-adik lakukan, baik itu sengaja maupun yang tidak disengaja, baik dalam pemikiran kita, perkataan kita, penglihatan kita, mungkin banyak kesalahan kita. Untuk itu adik-adik memohon ampunlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha pengampun, dan Dia itu maha memberikan pengampunan kepada anak-anaknya yang mau mengakui dosa-dosanya. Karena Tuhan adalah maha pengampun dan maha pengasih dalam kehidupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Inilah kami pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak mengajak adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan yang mengatakan kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita yang tidak membedakan kita satu dengan yang lain, karena di mata Tuhan kita semua sama oleh karena kasih-Nya. Silakan duduk. Nah, saat ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari salah satu kakak Aras Tamar Saint Kitts yang tentunya orangnya pasti asik. Tetapi
tentunya firman Tuhannya juga lebih asik dong. Untuk itu saya mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu yang mengatakan, setiap hari aku tak lupa buka Alkitab dan baca firman-Nya. Selamat hari Minggu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Nah, anak-anak Tuhan pasti kabarnya dahsyat luar biasa, yes dong. Nah, karena kabar adik-adik dahsyat luar biasa, yes, pada saat ini kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Mari adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami, jadikan kami anak yang takut akan Tuhan dan anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Nah, jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan bacakan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita, adik-adik dan kakak mengasihi Tuhan, maka kita harus mampu menuruti segala perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya adik-adik lebih mudah dan memahami cerita firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, kakak punya sesuatu loh. Nah, ini dia. Nah, adik-adik tahu tidak apa ini? Nah, pasti adik-adik penasaran dong. Nah, ini adalah suatu gambar. Nah, adik-adik, gambar ini akan kakak gunakan untuk menjelaskan cerita firman Tuhan pada saat ini supaya adik-adik lebih mudah memahami cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, gambar ini akan menceritakan tentang taat dan kasih. Nah, adik-adik bisa melihat gambar balon udara yang ada di sebelah kanan. Nah, adik-adik, gambar balon yang pertama ini dia menjelaskan tentang taat kepada Tuhan.
pastinya adik-adik bertanya-tanya, Kak, seperti apa sih contoh ketika kita taat kepada Tuhan? Nah, contoh yang pertama ialah rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu berarti ketika adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik adalah anak yang taat kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kakak mau bertanya, adik-adik yang ada di rumah sudah rajin belum untuk ke sekolah minggu? Jika belum, pada saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk semakin rajin lagi untuk datang ke sekolah minggu. Nah, contoh yang kedua ialah rajin membaca Alkitab. Wah, tentunya adik-adik yang di rumah pasti rajin dong membaca Alkitab di rumah. Nah, kalau adik-adik belum rajin membaca Alkitab, pada saat ini kakak juga mau mengajak adik-adik untuk lebih rajin lagi membaca Alkitabnya. Dan tadi contoh taat kepada Tuhan. Terus pasti adik bertanya, Kak, kan kita sudah rajin ke sekolah minggu, lalu untuk apa kita masih harus rajin membaca Alkitab di rumah? Nah, ini dia manfaatnya ketika adik-adik mau atau rajin membaca Alkitab di rumah. Nah, kalau adik-adik punya Alkitab sendiri di rumah, tentunya tidak boleh hanya adik-adik letakkan di atas meja, tetapi adik-adik harus rajin membukanya dan membacakannya. Karena kalau adik-adik rajin membacakan Alkitab adik-adik yang ada di rumah, maka adik-adik akan semakin lebih tahu dan mengerti tentang banyak cerita firman Tuhan yang ada di dalamnya. Karena kalau adik-adik rajin sekolah minggu saja tidak cukup, tapi adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab. Nah, tentu adik-adik juga bertanya, Kak, kalau kita rajin atau kita taat kepada Tuhan, apa sih yang kita peroleh? Apa sih yang kita dapatkan kalau ketika kita mampu menjadi anak yang taat kepada Tuhan? Nah, itu dia penjelasan dari balon udara yang kedua. Nah, ini adik-adik. Balon udara yang kedua ini menjelaskan tentang kasih kepada sesama. Wah, bagaimana sih contoh kasih kepada sesama? Yang pertama ialah membantu teman. Nah, adik-adik yang di rumah sudah mau belum atau sudah rajin belum membantu temannya ketika temannya sedang dalam keadaan sedih, ketika temannya kesulitan dalam mengerjakan PR, adik-adik sudah mau belum membantu teman-temannya dalam mengerjakannya? Nah, kalau adik-adik sudah mau, berarti adik-adik adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan, karena adik-adik sudah mau mengasihi temannya. Nah, contoh yang kedua ialah membantu orang tua. Nah, kakak percaya pasti adik-adik yang ada di rumah rajin dong membantu orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh sesuatu, adik-adik harus langsung melakukannya. Lalu ketika adik-adik berbuat kesalahan dan orang tua memberi nasihat, adik-adik harus dengar-dengaran. Terlebih mau meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu tadi contoh ketika adik-adik mau taat kepada Tuhan, berarti adik-adik mampu menghasilkan buah, yaitu kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar adik. Nah, oleh karena itu, pada saat ini, melalui cerita firman Tuhan ini, kakak mau terus mengingatkan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mau mengasihi sesama. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi adik-adik, kakak ingatkan kembali, contoh taat kepada Tuhan yaitu pertama, adik-adik harus rajin ke sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik harus rajin membaca Alkitabnya yang ada di rumah. Lalu contoh kasih kepada sesama yaitu pertama, adik-adik harus mampu membantu teman-temannya. Yang kedua, adik-adik harus bisa atau mau menolong ketika orang tua adik-adik meminta tolong. Itu tadi. Jadi adik-adik, kiranya kakak mau supaya adik-adik tidak hanya mendengarkan cerita firman Tuhan ini, tetapi adik-adik juga mampu melakukan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar pada saat ini. Pada saat ini, kakak mau mengajak adik-adik berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini boleh bertumbuh dalam hati kami, supaya kami menjadi anak yang taat kepada setiap perintah Tuhan, dan kami menjadi anak Tuhan yang mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk kembali berdiri karena kita mau terus memuji nama Tuhan. Tetapi adik-adik, ketika kita merasa senang dan merasa bahagia, tetapi sulit untuk mengatakannya, iya kan? Nah, saat ini kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu ini supaya apa yang kita rasakan bisa kita ungkapkan lewat gerakan kita. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelumnya, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu yang mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami di setiap waktu kehidupan kami. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun kita harus melakukan Yel Arastama Sign Kids lagi adik-adik. Untuk itu, mari kita melakukannya. Asik
kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak mengingatkan adik-adik yang di rumah bahwa tanggal 3 Desember Alstamar Science Kids akan melakukan Natal. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa ya saksikan Natal Alstamar Science Kids. Shalom.